Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Tren angka stunting di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan mengalami penurunan sebanyak 2% dari tahun 2023 kemarin. Angka penurunan ini disebabkan oleh kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan melalui Puskesmas maupun pemerintah kecamatan atau desa, serta stakeholder di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Dinas Kesehatan membagikan catatan anak penderita stunting di 2 kecamatan dan 3 puskesmas agar segera ditindaklanjuti dengan serius dan intervensi terhadap penderita stunting ini dapat segera ditanggulangi. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Salatin dengan dihadiri 16 kecamatan serta 25 kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian dinas yang berhubungan dengan penurunan stunting yakni PPPA, PPKB, dan Dinas Kominfo serta beberapa narasumber yang memberikan materi tentang strategi penurunan stunting. Tapi kita trennya Ogan Ilir terus menurun dan kita berharap semakin tahun ke depan kita akan semakin menurun dan akhirnya tidak ada lagi anak-anak kita yang menderita stunting di Ogan Ilir. Dan kinerja kita di Kabupaten Ogan Ilir alhamdulillah sudah mendapatkan penilaian dari Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah bekerja baik dan mendapatkan penilaian kinerjanya peringkat ketiga dari 17 kabupaten kota yang ada di Kabupaten. Hari ini ada pertemuan dengan seluruh OPD-OPD terkait dengan penurunan angka stunting baik di desa dan kecamatan. Memberikan data dokumen data by name by address anak-anak yang menderita stunting untuk lebih pendekatan lagi dari pihak kecamatan dengan kepala puskesmas yang ada di kecamatannya masing-masing. Dan data dari EPPGM yang ada di Kabupaten Ogan tahun 2024 per bulan Juni kemarin yaitu 2,98% jumlah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Artinya ada tren penurunan ya? Ya, sudah sangat jauh dari penurunan angka-angka stunting di Kabupaten Ogan Ilir ini. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. PT Railing selaku operator KAI Bandara di Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam keselamatan penyeberangan masyarakat pada perlintasan kereta api, terkhusus generasi muda. Berlokasi di SMP Cerdas Murni Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 31 Oktober 2024, PT Railing sebagai operator kereta api bandara di Sumatera Utara menggelar sosialisasi dan edukasi 60 detik aman, di mana hal itu bertujuan untuk menjaga keselamatan diri ketika saat menyeberang perlintasan kereta api, saat berkendaraan maupun berjalan seperti biasa. Selain PT KAI Bandara dan PT Railing hadir sebagai pembicara serta pemberi arahan di depan 200 lebih siswa dan siswi Cerdas Murni, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Divisi Regional 1 PT KAI, Jasa Raharja, dan Kementerian Perhubungan. Sosialisasi ini juga melibatkan beberapa sesi interaktif di mana para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para pembicara. Kami dari SMP Cerdas Murni mengucapkan terima kasih kepada KAI Bandara yang telah memberikan edukasi sosialisasi tentang keselamatan kereta api. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami dari KAI Bandara, Jasa Raharja, Kementerian Perhubungan melalui DJKA mendukung kegiatan sosialisasi keselamatan kereta api di SMP Cerdas Murni sehingga siswa-siswi SMP Cerdas Murni lebih peduli dan aware terhadap lalu lintas perkeretapian. Sehingga dari kegiatan ini kami mengharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan informasi yang kami berikan juga dapat disampaikan kepada sanak keluarga, teman-teman, baik guru dan sanak keluarga lainnya. Terima kasih. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Untuk yang kelima kalinya, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar pelaksanaan kampanye sadar wisata bersama dengan warga pelaku sektor pariwisata. Kegiatan kali ini dipusatkan di lokasi Rura Sibaso Kopi Talpe, Desa Wisata Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamaian, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis 31 Oktober 2024.
Guna meningkatkan peran penting masyarakat dan pelaku sektor pariwisata dalam kemajuan desa wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun kembali menggeliatkan kegiatan kampanye sadar wisata dengan tagline Aksi Sabta Pesona. Kegiatan yang dipusatkan di salah satu ikon pariwisata di wilayah Kecamatan Dolok Perdamaian Kabupaten Simalungun ini diikuti sedikitnya 500 warga dan pelaku usaha sektor wisata. Kegiatan kampanye sadar wisata kali ini diawali dengan pelaksanaan bersih-bersih lingkungan yang dilakukan oleh seluruh warga bersama dengan sejumlah pejabat dan tamu undangan yang hadir. Usai pelaksanaan marharoan bolon atau gotong royong bersih-bersih lingkungan, selanjutnya dilakukan penanaman pohon secara simbolis oleh tamu dan undangan. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Simalungun Akmal Siregar mewakili Bupati Kabupaten Simalungun menyampaikan rasa terima kasihnya atas antusias seluruh warga dan para pelaku wisata yang hadir dalam kegiatan ini. Menurut Akmal, rangkaian kegiatan yang kerap dan concern dilakukan oleh Dinas Pariwisata Simalungun ini merupakan sebagai bukti dari keseriusan dan keinginan dari Bupati Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan perekonomian warga, khususnya di sektor pariwisata. Apa yang kita lakukan hari ini adalah menggugah pelaku pariwisata, menggugah masyarakat, menggugah pemerintahan baik dari kecamatan maupun nagori untuk menjadi pelaku pariwisata yang aktif. Keaktifannya apa? Mengupgrade keilmuan tentang pariwisatanya, mengupgrade spot-spot pariwisata, mengupgrade keramah tamahan. Karena unsur kepariwisataan ini adalah memberi kesan yang baik kepada pariwisata, memberi kesan yang baik kepada wisatawan, dan memberi kesan yang baik bahwa masyarakat, pemerintah, pelaku usaha siap menjadi pelaku usaha yang baik. Setidaknya mereka mendapatkan bekal dalam pelaksanaan untuk peningkatan kemampuan dari pelaku-pelaku usaha yang ada di kawasan wisata Dolok Perdamaian untuk meningkatkan tingkat pelayanannya kepada para wisatawan yang datang dari luar, baik itu dari domestik, nasional maupun internasional. Dan kita mengharapkan kepada para pelaku pariwisata yang ada di Kecamatan Dolok Perdamaian ini setidaknya dapat melaksanakan atau melakukan dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Terima kasih. Harapan dari masyarakat atau pelaku wisata yang ada di Dolok Perdamaian, khususnya di daerah Pantai Tigaras dengan Dagori Parisabungan, agar kiranya bisa memperhatikan tempat wisata yang ada di daerah kami ini. Dan juga apabila ada kegiatan seperti ini, jangan sampai tidak berkelanjutan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Ribuan kader Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dari 33 kabupaten kota Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dalam deklarasi itu, DPD AMPI Sumatera Utara menyatakan tekad bulat untuk siap mengawal dan memenangkan pasangan Bobi Surya. Mereka pun menyambut hangat dan memberi dukungan untuk paslon nomor urut 1 ini. Ribuan kader AMPI Sumut dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan Bobi Surya di Tiara Convention Center, Kota Medan. Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, diwakilkan Sekretaris Gabriel Nenggolan mengatakan, AMPI Sumut telah siap memenangkan pasangan Bobi Surya. Pihaknya menghadirkan ketua badan hingga sayap dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara untuk siap mengawal dan memenangkan Bobi Surya. Untuk menyatakan bahwa DPD AMPI, keluarga besar AMPI Sumatera Utara akan siap mengawal dan memenangkan pasangan Bobi Surya dalam pilkada serentak di tanggal 27 November yang akan datang. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam sambutannya menyinggung Indonesia Emas tahun 2045 yang menjadi target dari Presiden Prabowo Subianto. AMPI, Bobi Surya, main kita di Indonesia atau bahkan nggak jadi emas sama sekali. Kalau yang main Mobile Legend ada Bang Dede, ada emas, ada kayu katanya. Atau jangankan warna emas, warna kuning, takutnya gelap dia takutnya kalau Sumatera Utara hari ini tidak bergerak pemudanya, tidak berbenah pemudanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Dalam deklarasi ini turut dilakukan penyerahan naskah dukungan deklarasi kepada calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dan Ampi Sumut siap memenangkan pasangan Bobi Surya pada 27 November mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi TV1 mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menggelar debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024. Kegiatan berlangsung di gedung XSD Model pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam debat ini bertemakan menyelaraskan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat. Debat pertama, 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024, pasangan nomor urut 1 Happy FC, pasangan nomor urut 2 Alpian Alfikriansyah, dan nomor urut 3 pasangan Ludi Berta. Di awal debat, masing-masing paslon menyampaikan visi dan misi masing-masing. Ketua KPUD Pagar Alam Ibrahim Putra mengatakan, dalam debat wali kota pertama ini didampingi pasangan masing-masing wakil wali kota. Berkat kerjasama dengan instansi terkait, debat ini berjalan dengan tertib dan lancar. Debat KPUD Kota Pagar Alam akan berlangsung 3 kali. Pertama 28 Oktober, kedua 4 November, dan yang ketiga 18 November 2024. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini yaitu debat pertama paslon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, dan pada saat debat hari ini yaitu debat pertama yang dilaksanakan yaitu debat wali kota dan didampingi oleh pasangan masing-masing. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh instansi yang terkait, alhamdulillah acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Ratusan personel Polres Pagar Alam juga menjaga ketat kegiatan debat publik ini. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV1 mengabarkan. Ribuan warga atas nama Kahangi Anak Boru dan Mora menggelar ikrar Dalihan Natolu untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution. Dalam ikrar ini, Dalihan Natolu siap untuk mendukung dan memenangkan PMA dan AFN dalam Pilkada 27 November mendatang. Kegiatan ikrar ini diawali dengan sambutan daripada tokoh adat dan tokoh masyarakat Padang Lawas untuk memberikan semangat kepada pasangan PMA dan AFN dalam berjuang di Pilkada Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pembacaan ikrar siap untuk memenangkan pasangan PMA dan AFN sebagai calon bupati dan wakil bupati Padang Lawas. Dengan adanya deklarasi ikrar untuk memenangkannya di Pilkada Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan merasa cukup tersanjung dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Dalihan Natolu, Kabupaten Padang Lawas. Alhamdulillah, Dalihan Natolu hari ini telah melaksanakan deklarasi bersama dengan mengadakan ikrar. Tadi yang sudah kita dengarkan bersama, ikrar bersama Dalihan Natolu, yaitu semua permarga yang ada di Kabupaten Padang Lawas tadi menyatakan sikap siap mendukung dan memenangkan pasangan nomor 1 untuk Kabupaten. Tanpa mengurangi Dengan adanya dukungan ini, PMA merasa yakin dan tetap semangat untuk memenangkan Pilkada. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan Amin Parindur TV1 mengabarkan. Dukungan terus mengalir untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution. Kali ini, dukungan disampaikan perwakilan warga 5 desa terpencil di Kecamatan Aik Nabara yang mayoritas suku Batak Toba. Dalam kunjungan silaturahmi ini, calon Bupati Padang Lawas nomor urut 1, Putra Mahkota Alam Hasibuan disambut meriah oleh warga suku Batak Toba, perwakilan warga dari 5 desa di Kecamatan Aik Nabara, Kabupaten Padang Lawas.
Kegiatan yang dimotori dari pengurus Pemuda Batak Bersatu ini diawali dengan suguhan tari-tarian sambutan dan mengulosi calon Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan. Kegiatan dilanjutkan dengan sajian pembacaan tanpa teks Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Sumpah Pemuda yang dibacakan anak-anak dari desa ini yang mampu memukau para tamu undangan dan diapresiasi oleh PMA. Dalam sambutannya, Sekretaris PBB Padang Lawas Agus Siregar berharap nantinya PMA bila terpilih menjadi bupati bisa mewujudkan listrik masuk ke desa terpencil seperti desa mereka, di mana hal tersebut belum mampu diwujudkan oleh pemerintah sebelumnya. Kita masyarakat masing-masing. Jadi kalau kita bersatu dan memilih nomor satu, tentu perubahan ini akan kita dapat. Dan perubahan yang kami tawarkan adalah Padang Lawas yang maju. Sehingga bila Padang Lawas maju, definisinya itu atau yang kami kerjakan nanti, seluruh daerah baik yang terpencil ataupun yang di kota akan dibuat maju, akan dibuat sejahtera, tentu termasuk infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman calon pimpinan definitif DPRD Kota Medan masa jabatan tahun 2024-2029 di gedung DPRD Kota Medan. Setelah pelantikan 50 anggota DPRD Medan periode 2024-2029 pada 17 September 2024 lalu, akhirnya DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman nama-nama komposisi pimpinan dan anggota fraksi-fraksi DPRD Kota Medan yang berlangsung di gedung DPRD Medan. Pengumuman nama-nama anggota DPRD Kota Medan yang duduk pada kelompok kerja tim penyusun tata tertib DPRD Kota Medan dan pengumuman calon pimpinan definitif DPRD Kota Medan masa jabatan tahun 2024-2029. Sekretaris DPRD Kota Medan Muhammad Ali Sipahutar bertindak untuk membacakan susunan 4 pimpinan DPRD Kota Medan definitif tersebut. Adapun susunannya yakni Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Medan Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Zulkarnain, dan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Medan Hadi Suhendra. Dari PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD Medan, Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu menunjuk nama Wong Chun Sen sebagai partai pemenang dan dapat jatah Ketua DPRD Kota Medan. Wong Chun Sen melanjutkan estafet dari Ketua DPRD Medan sebelumnya yakni Hashim. Untuk posisi Wakil Ketua 1, PKS masih mempercayakan Rajudin Sagala. Wakil Ketua 2 diberikan amanah kepada Zulkarnain. Wakil Ketua 3 merupakan milik Partai Golkar dan diberikan kepada pendatang baru Dapil Medan 2 yakni Hadi Suhendra. Ini kan baru diumumkan, jadi kita sambil setelah nanti kita kirim surat ke Wali Kota dan nanti setelah itu dikirim ke Sumut. Setelah itu baru kami dijadwalkan untuk pelantikan. Ya, jadi itu aja sementara. Nanti setelah pelantikan definitif baru kita sampaikan visi misi kita dengan Menko. Terima kasih. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. PJ Gubernur Sumatera Selatan bersama PJ Ketua TPPKK Sumatera Selatan hadiri perayaan HUT OKI ke-79 yang jatuh pada Jumat 11 Oktober 2024 yang diselenggarakan di gedung DPRD Ogan Komering Ilir. Kedatangan PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi bersama rombongan disambut langsung oleh PJ Bupati Oki Asmar Wijaya yang diiringi dengan tari-tarian penyambutan. Ellen berharap di HUT OKI ke-79 jadi momentum untuk mewujudkan Kabupaten Oki jadi lebih baik dan lebih maju ke depannya. Ini sesungguhnya mengandung pesan bagi kita semua untuk selalu melakukan evaluasi atas semua kegiatan yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan ke depan. Saya berharap kita semua dapat memaknai perjalanan yang panjang terbentuknya kabupaten ini, di mana Kabupaten Oki dibentuk 79 tahun yang lalu, tidak lama setelah kita merdeka. Tentunya pembentukan berbagai kabupaten yang ada di Indonesia setelah lahirnya bangsa Indonesia dipenuhi dengan semangat untuk memajukan dan mempertahankan NKRI kita. Dan tentulah semangat itu tetap mengalir sampai saat ini kepada kita semua. Rasa syukur atas terselenggaranya peringatan hari ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuhan Yang Maha Kuasa. Ellen mengatakan pada hari jadi Oki diwarnai dengan dilantiknya anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 24 September 2024 yang lalu, yang menampilkan berbagai wakil-wakil rakyat Ogan Komering Ilir. Peringatan hari jadi Kabupaten Oki ini diharapkan jadi momentum untuk mewujudkan Kabupaten Oki yang lebih baik lagi, dan menjadi pesan bagi semua untuk mengevaluasi pencapaian yang dilakukan ke depannya. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Komisi 4 DPRD Kota Palembang melakukan inspeksi mendadak ke sekolah SMP Negeri 1 Palembang. Hal ini merupakan tindak lanjut laporan aduan dari masyarakat sekaligus meninjau kelayakan bangunan sekolah. Menindaklanjuti tentang adanya laporan dari masyarakat tentang salah satu oknum guru yang diduga arogan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Rabu 6 November 2024, rombongan Komisi 4 DPRD Kota Palembang yang diketuai oleh Wakil Pimpinan DPRD Hari Apriansyah mendatangi SMP Negeri 1 Palembang yang berada di Jalan Pangeran Aryo Kesuma Abdurrahim, Talang Sumut, Bukit Kecil, Palembang. Kedatangan rombongan DPRD yang membidangi pendidikan ini terkait adanya laporan oknum guru arogan. Hingga saat rombongan Dewan sampai, pimpinan Komisi 4 langsung meminta mengumpulkan semua guru, termasuk kepala sekolah, untuk duduk bersama dalam rapat yang digelar tertutup. Usai rapat, anggota DPRD langsung meninjau beberapa ruangan, termasuk bangunan sekolah SMP Negeri 1 ini. Kami sidak di SMP 1 ini yang pastinya ada pengaduan dari masyarakat dan pengaduan dari guru-guru dan wali murid yang ada di SMP 1. Pokoknya kami disempati, kami telepon Ketua Komisi 4 untuk membersamai untuk kita bisa sidak di sini. Setiap laporan kami upayakan untuk meng-cross-check langsung, mengkonfirmasi, kalau bahasa Islam itu mentabayuni. Kami hadir ke sini untuk mentabayuni hal itu. Jadi kami diskusi, guru-guru hadir, kepala sekolah hadir, kita minta keterangan dan penjelasan. Hasilnya Komisi 4 tentu akan rapat internal. Terkait tadi Komisi 4 DPRD Kota Palembang melakukan sidak ke SMP 1, itu mereka memang sengaja mendadak datang karena mereka akan melihat bagaimana cara guru-guru ngajarnya dan siswa itu bagaimana, sekaligus mereka melihat santrasnya, keadaan di SMP 1 itu bagaimana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dalam rangka merayakan HUT ke-67, Bank Sumsel Babel mempersembahkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat serta menumbuhkan semangat pelayanan. Sejak didirikan, Bank Sumsel Babel selalu berkomitmen untuk menjadi mitra terbaik bagi nasabah dan masyarakat di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dalam hari jadinya ini, Bank Sumsel Babel melaksanakan kegiatan Servant Leader, di mana pejabat utama seperti komisaris dan direksi Bank Sumsel Babel secara langsung melayani nasabah di kantor-kantor cabang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman layanan yang lebih personal dan dekat kepada nasabah, sekaligus menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang melayani. Tak hanya itu, Bank Sumsel Babel juga mengadakan bakti sosial donor darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palembang dan sekitarnya. Kemudian, Bank Sumsel Babel juga melaksanakan kunjungan ke makam pahlawan untuk menghormati pengorbanan dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa. Pada puncak acara HUT ke-67 dilakukan peresmian masjid yang diberi nama Babus Salam Sabil Barokah, Masjid BSB yang terletak di kantor pusat Bank Sumsel Babel. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi didampingi Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Syamsuddin melakukan peresmian penggunaan Masjid Babus Salam Sabil Barokah. PJ Gubernur mengapresiasi atas terselesaikannya pembangunan Masjid Babus Salam Sabil Barokah yang telah didirikan oleh Bank BSB. Pembangunan masjid tentunya diharapkan dapat membawa berkah. Sebenarnya peresmian Masjid Babus Sabil sama Barokah ini kegiatan rantaian dari ini acara puncak kita, acara puncak kita dalam rangka HUT kita gitu. Ya, ini peresmian masjid juga sekalian. Kayak masjid juga, masjidnya kan ini penggunaannya, masjidnya emang kan ini tanjak ya, gitu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Dalam rangka penegakan hukum dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Kejaksaan Republik Indonesia terus berinovasi dengan melakukan berbagai terobosan.
Salah satu terobosan penting yang kini sedang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Sufari, adalah proyek perubahan berupa pedoman keperdataan gugatan terhadap ahli waris tersangka maupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. Gugatan keperdataan terhadap ahli waris tersangka maupun terdakwa yang meninggal dunia ini sebelumnya pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire, Papua dan Depok, Jawa Barat. Dalam 2 perkara perdata ini, jaksa sebagai pengacara negara berhasil mengembalikan kerugian negara dengan nilai 2,1 miliar rupiah dan 28,4 miliar rupiah. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Sufari, mengatakan tujuan pedoman keperdataan gugatan terhadap ahli waris kasus korupsi ini agar maksimal dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Bahwa kita ini sekarang bekerja dituntut untuk selalu melakukan terobosan-terobosan, melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, terobosan-terobosan atau inovasi yang kami lakukan sekarang ini adalah inovasi di dalam melakukan gugatan terhadap ahli waris tersangka maupun terdakwa yang meninggal dunia akibat dari perbuatan korupsi. Jadi di sini kami melakukan perubahan, yaitu berupa pedoman keperdataan terhadap ahli waris tersangka maupun terdakwa yang meninggal dunia dengan tujuan agar maksimal di dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Sufari menambahkan selama ini masyarakat hanya memahami tindak pidana korupsi sama halnya dengan tindak pidana lainnya, di mana jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, maka kasus atau perkaranya selesai. Dengan proyek perubahan ini, Sufari berharap pemahaman hukum masyarakat terhadap kasus maupun perkara korupsi tidak hanya sebatas pidana. Nah, ini menjadi penting diketahui oleh masyarakat bahwa di dalam penanganan korupsi tidak hanya menggunakan instrumen pidana, tetapi ada cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara instrumen keperdataan menggugat para ahli waris tersangka maupun terdakwa yang meninggal dunia. Dengan terobosan dan inovasi hukum ini, Kejaksaan berharap pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi ke depannya menjadi lebih maksimal. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini acara hitanan Kemas Naufal Arwansyah, putra bungsu pasangan dari Bapak Uwan dan Ibu Ardina Ningsih yang dilaksanakan di Desa Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin. Acara hitanan ini disaksikan oleh ribuan warga dan didatangkan 2 artis ibu kota terkenal, yakni Iis Dahlia dan Sri Devi. Ini dia liputannya. Inilah acara resepsi khitanan Kemas Naufal Arwansyah, anak pasangan Uwan dan Ardia Ningsih, yang digelar sangat meriah di Desa Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu 9 November 2024. Resepsi khitanan ini dihadiri oleh ribuan tamu undangan yang datang dari berbagai penjuru di wilayah Musi Banyuasin. Iring-iringan keluarga besar terlihat sangat bahagia saat mengantarkan sang putra tercinta, Kemas Naufal Arwansyah, menuju singgasana kursi kerajaan yang didampingi oleh kedua orang tuanya serta kakek tercinta, Safari, dan neneknya. Suasana yang cukup meriah juga terlihat saat masuk ke dalam acara. Berbagai perhiasan serta tatanan bunga dan indah terlihat di berbagai sudut untuk memanjakan para tamu hadirin yang datang. Keluarga besar sangat bangga atas resepsi hajatan khitanan yang dilaksanakan sangat meriah, bahkan mendatangkan 2 artis dangdut ibu kota, Sri Devi dan Iis Dahlia. Saya
sangat merasa nyaman, apalagi diiringi oleh orkes MZ99 yang ini iramanya cukup sip menurut saya, kemudian didampingi oleh artis dari Jakarta. Jadi pada hari ini saya merasa lega dan cukup nyaman bagi saya yang mengundang beliau-beliau, baik orkes maupun artis. Saya betul-betul merasa lega sekali pada hari ini. Ya, ini hitanan siapa ini? Ini hitanan anak dari anak saya yang bernama Wan Esa dan Ardian Ningsi AMKEP. Ya. Yang dihitan itu adalah cucu saya, jadinya Kemas Naufal Herwansa. Jadi ini adalah betul-betul saya tujukan untuk acara hitanan cucu saya tersebut. Ribuan tamu yang hadir dalam resepsi hitanan ini juga mengucapkan selamat atas dihitannya Kemas Naufal Herwansa, anak dari Uwan dan Ardian Ningsi. Semoga menjadi anak yang soleh dan berguna untuk nusa dan bangsa serta berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Musim Banyuasin, saya wakil Polres bersama Kasat Pemain datang ke sini memenuhi undangan Manda Haji Safari bahwa semoga Ananda Naufal setelah dihitan ini menjadi anak yang soleh dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta orang tua. Terima kasih. Suasana semakin hangat dan meriah saat kedua artis ibu kota Sri Devi dan Iis Dahlia naik panggung dan menyanyikan lagu-lagunya hingga membuat para hadirin terpukau. Mereka pun langsung menyawer kedua artis ibu kota tersebut dengan saweran yang cukup banyak hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Musim Banyuasin, Sumatera Selatan, Puncak Kusuma, TV One mengabarkan. Peringati Hari Pahlawan, masyarakat Karo Bersatu Indonesia menggelar deklarasi dan apel akbar di Jambur Milala, Kota Kabanjahe, Karo. Selain itu juga dilakukan ziarah ke makam pahlawan untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan. Sejak pagi hari, masyarakat Karo Bersatu Indonesia melaksanakan ziarah ke makam pahlawan. Tampak dalam kegiatan tersebut, Barata Brahmana, selaku Dewan Pembina MKBI, sudah datang untuk ziarah dan sekaligus tabur bunga di makam pahlawan. Barata Brahmana yang merupakan warga Karo dan tinggal di negara Inggris ini sengaja datang dan berkunjung ke Kabupaten Karo untuk melakukan ziarah, mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Raja S. Ginting selaku Ketua MKBI menjelaskan kegiatan ini adalah kegiatan positif dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sekaligus dilakukan deklarasi dan apel akbar yang menyatakan bahwa MKBI ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat Karo dengan tujuan untuk membangun Karo lebih baik ke depannya. Kita hari ini satu dulu mengingat para pahlawan yang telah gugur, di mana ketepatan Hari Pahlawan 10 November. Ya, jadi dalam hal ini kita melanjutkan dengan acara budaya dan bagaimana sosok Abang Barata memberikan kata orang Karo pedah-pedah ya ajaran kepada masyarakat Karo sehingga bisa nanti interaktif dengan masyarakat Karo yang kita adakan di Jambur Milala. Usai dilakukan ziarah, kemudian rangkaian kegiatan lainnya yakni interaktif dengan masyarakat mengenai hal-hal positif, saran dan masukan yang akan menjadi langkah dan target dari MKBI untuk membangun tanah Karo lebih baik lagi. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu, TV One mengabarkan.
Halo saudara semua yang ada di Batubara. Kenalin nih calon bupati dan wakil bupati kita, putra terbaik daerah. Haji Darwis MSI dan Oki Iqbal Prima SE di nomor urut 1. Keliling di Batubara, kelilingnya pakai baju biru. Kalau mau Batubara sejahtera, pilih Darwis Oki nomor 1. Bahagia itu berobat gratis hanya menggunakan KTP. Bahagia itu membangun dari desa dan menyatukan semua layanan dalam satu atap. Bahagia itu memajukan ekonomi dengan tersedianya pasar di setiap kecamatan. Bahagia itu memberi jaminan kerja bagi pekerja rentan, beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, dan menyatukan semua kalangan. Bahagia itu pilihan. Coblos nomor 2, Bahar Sapriza. Masyarakat Batubara telah merasakan manfaat pembangunan sebelumnya. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan berobat gratis cukup dengan KTP. Fasilitas balai latihan kerja akan ditingkatkan agar peluang kerja semakin luas. Kami akan meningkatkan program beasiswa, bansos, kesejahteraan guru, ASN, insentif dokter spesialis, dan juga tenaga honorer. Lanjutkan pembangunan tertunda demi Batubara maju dan berkelanjutan. Pengurus Aceh Sepakat Cabang 19 Asahan meresmikan Rumah Adat Aceh di Kisaran Asahan, Sumatera Utara, Minggu 10 November 2024. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sesama pengurus Aceh Sepakat dan masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan Maulid Nabi Muhammad dan penampilan seni Aceh dibawakan para muda-mudi. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Aceh Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aceh Sumut didampingi pengurus Aceh Sepakat 19 Asahan resmikan Rumah Adat Aceh. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita yang menandakan Rumah Adat Aceh Asahan ini sudah bisa dipergunakan. Buat kita, masyarakat Aceh yang ada di Asahan ini, yang pertama harapan kita adalah supaya membangun ukhuwah, ya, baik di sesama masyarakat Aceh maupun dengan masyarakat yang di luar Aceh, tentunya masyarakat yang ada di seluruh wilayah Asahan ini, ya, supaya bisa bersatu membangun, artinya kita semua berkeluarga, ya, bersaudara. Jadi mudah-mudahan ke depan tentu akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi lebih solid lagi antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Asahan. Kepada Ban Bandung, masyarakat Aceh yang ada di seputaran kota Asahan, mudah-mudahan dengan Aceh Sepakat yang ada di sini, mari kita nyoba Bandung, saboh rauh saboh jalan, sapukeun sapu pakat, umetapat kita nyawa, lagi endatu dawai, bagi sapat orang Aceh dalam Islam, kemudian mari kita mensaboh dalam genari yang taban, insya-Allah taala mari kita bersatu dalam Aceh Sepakat Cabang 19 Kota Asahan. Diresmikannya Rumah Adat Aceh ini sebagai ikon agar para pengurus dapat mempergunakannya untuk tujuan mempererat hubungan silaturahmi. Kemudian warga Aceh yang ada di Asahan dapat menjalin hubungan dengan baik sesama warga Aceh dan masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Perhelatan akbar Aquabike Jet Ski World Championship 2024 diselenggarakan mulai 13 hingga 17 November 2024. Tak hanya racer internasional, ajang ini juga akan diikuti oleh 10 pebalap jet ski kebanggaan Indonesia. Event yang merupakan tahun kedua seri kejuaraan jet ski tingkat dunia yang diselenggarakan di 4 kabupaten daerah di kawasan Danau Toba ini direncanakan akan diikuti sebanyak 73 pebalap dari 30 negara. Guna mendukung perhelatan internasional ini, Kabupaten Simalungun yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi penyelenggara kegiatan menggelar berbagai acara. Dalam menyambut Aquabike Jet Ski World Championship 2024, Pemkab Simalungun menyelenggarakan event pesta rakyat yang dikemas dalam Road to Aquabike Jet Ski World Championship Lake Toba. Dengan menggandeng sejumlah sponsor dan kemitraan seperti Bank Indonesia, Bank Sumut, Bank Mandiri, serta sejumlah sponsor lainnya, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata menyelenggarakan event pesta rakyat ini di lokasi Pantai Bebas Parapat sejak Selasa 12 November hingga 17 November 2024 mendatang. Kegiatan yang dimulai pada Selasa kemarin diawali dengan gerak jalan santai dan dilanjutkan dengan senam aerobik bersama dengan ratusan para pelajar, PNS, hingga warga sekota Parapat.
Di sela-sela kegiatan, Bank Indonesia juga memberikan pemahaman tentang kegiatan digitalisasi dan edukasi cinta bangga paham rupiah bagi para peserta didik terkait peran dan fungsi Bank Indonesia dalam perekonomian. Sejumlah rangkaian kegiatan diantaranya bersih-bersih kawasan Danau Toba yang dilanjutkan dengan olahraga fun walk yang melibatkan sejumlah anak sekolah dan masyarakat. Kemudian juga akan digelar berbagai perlombaan event budaya, perlombaan antar pengelola objek wisata sekawasan Kabupaten Simalungun dan lainnya. Dan pada puncak acara nantinya akan menghadirkan artis band papan atas Indonesia, Raja. Hari ini kita menyelenggarakan salah satu bahagian dari side event Aqua Bike, yaitu kegiatan fun walks, charity sekaligus mengutip sampah yang melibatkan anak-anak sekolah dan juga kelompok masyarakat. Ini bergabung bersama untuk melakukan pembersihan, kemudian ada lucky draw, senam sehat bersama, sekaligus sosialisasi tentang penyelenggaraan Aqua Bike. Di Simalungun sendiri, Aqua Bike itu dilaksanakan pada tanggal 15 di hari Jumat. Namun dari Pemkab Simalungun sesuai arahan Bapak Bupati Simalungun, ini dimulai side event dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16 November 2020. Sekaitan dengan beberapa kegiatan, di situ juga diikuti oleh puluhan pembalap dari kurang lebih sekitar 20 negara yang ikut ambil bagian pada event Aqua Bike tahun 2024 ini. Dan juga sebagai informasi, kemarin pada saat konferensi pers di Jakarta dan juga di Medan, seluruh pembalap yang dari luar negeri selalu menantikan series yang di kawasan Danau Toba. Ini menjadi hal yang menarik karena mereka selalu bertanya kapan jadwal series untuk wilayah Danau Toba. Ini menjadi catatan baik dan catatan positif bagi pariwisata Simalungun dan kawasan Danau Toba sekitar. Dari data yang kita terima, ini ada beberapa hotel yang memang sudah full ya, terutama untuk di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu memang tercatat full karena memang ada perlombaan yang juga kita susun untuk industri di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu banyak request dari peserta yang di dalamnya itu orang hotel untuk meminta jadwalnya dimundurkan. Karena itu banyak yang tamu untuk check out dan check in kembali sesuai dengan jadwal, karena di Jumat, Sabtu, dan Minggu tercatat sudah mengalami peningkatan kunjungan dan penginap di hotel mengalami peningkatan di data kunjungan itu. Pemerintah Kabupaten Simalungun sangat siap dalam menyelenggarakan acara-acara baik lokal, nasional maupun internasional. Hari ini yang kita selenggarakan diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun menyelenggarakan side event dalam rangka persiapan main eventnya nanti tanggal 15. Kita selaku pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, keseluruhan stakeholder lainnya memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya suksesnya acara Superbike, Aqua Bike Jet Ski World Championship di Kabupaten Simalungun. Harapannya sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama, karena satu kita kesiapan, tentunya kita berharap acara ini sukses. Acara ini ke depan bisa menjadi barometer terhadap penyelenggaraan event internasional ke depan. Ada imbauan? Usai sukses dalam penyelenggaraan gerak jalan santai dan senam massal, kegiatan Road to Aqua Bike Jet Ski World Championship 2024 kemudian berlanjut pada Rabu malam 13 November 2024. Kegiatan yang digelar pada malam hari ini guna memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap komitmen pengelola wisata dalam menjaga serta mempromosikan destinasi unggulan di Simalungun. Acara Malam Anugerah Pariwisata Simalungun yang berlangsung di ruang terbuka publik Pantai Bebas Parapat ini merupakan puncak dari penilaian objek wisata dan kelompok sadar wisata Pokdarwis yang ada di Kabupaten Simalungun. Kadisbud Parekraf Kabupaten Simalungun M. Fikri F. Damanik mengatakan bahwa dalam penghargaan ini merupakan acara puncak pengumuman juara dari penilaian objek wisata dan Pokdarwis yang telah dilakukan seminggu yang lalu oleh tim juri yang turun ke lapangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari cara Pemkab Simalungun memelihara semangat dan komitmen dari seluruh pengelola objek wisata dan Pokdarwis di Kabupaten Simalungun yang kurang lebih ada 161 objek wisata. Perlombaan objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini terdiri dari sejumlah kategori, diantaranya lomba objek wisata kategori Sabta Pesona, objek wisata kategori amenitas terbaik, objek wisata kategori sosmed interaktif, dan objek wisata kategori pelaporan data kunjungan terbaik. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Perhimpunan Masyarakat Pemulung Sumatera Utara secara resmi dilantik oleh pengawas dan penasihat PMP
PMP berharap terjalin kolaborasi dengan pemerintah kota serta provinsi, di mana peran pemulung cukup penting dalam pengolahan limbah dan sampah. Pengurus Perhimpunan Masyarakat Pemulung PMP Sumut secara resmi dilantik oleh pengawas PMP Brigjen TNI Purnawirawan Ahwan Iswadi, serta penasihat PMP Kombes Pol Purnawirawan Maruli Siahaan di Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun kepengurusan PMP Sumut yang dikukuhkan ini dinakodai oleh Edi John Siahaan sebagai ketua, kemudian Benri Sagala sebagai sekretaris, dan Adir Zaman Gea sebagai bendahara. Pengawas PMP Brigjen TNI Purnawirawan Ahwan Iswadi dalam sebutannya mengatakan, jika PMP harus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota serta provinsi Sumatera Utara. Edukasi terkait jaminan kesehatan serta pendataan kependudukan merupakan salah satu masalah utama yang kerap dialami oleh para pemulung di Sumatera Utara. Padahal diketahui peran pemulung cukup penting dalam pengolahan sampah dan limbah yang kemudian diproses dan didaur ulang sehingga bernilai ekonomis. Jadi terbentuknya Perhimpunan Masyarakat Pemulung ini setelah kita telusuri sampai ke bawah, yang namanya saya pengepul beranggota di bawah, mereka sangat perlu tentang kesehatan. Karena sesudah kami telusuri, rentan kali kesehatan ini. Apalagi para pemulung ini banyak yang tidak mempunyai KTP dan KK. Para pengurus akan membuat tim untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah nanti ditentukan untuk pengurusan identitas mereka. Pemulung Sumut juga berharap dalam tahun politik ini calon wali kota maupun calon gubernur Sumatera Utara dapat lebih memperhatikan para pemulung, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Bani Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. PJ Gubernur Lampung Samsudin membuka Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-51 tingkat Provinsi Lampung tahun 2024 di lapangan Korpri Kantor Gubernur pada Selasa malam 12 November 2024. PJ Gubernur juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersamaan dan persaudaraan meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. MTQ yang rutin dilaksanakan merupakan salah satu instrumen paling penting dalam pengembangan syiar Islam dan ikhtiar untuk mengagungkan kalam ilahi, meneguhkan kesuciannya, memperkuat keimanan, dan memperluas fungsi pembelajaran bagi umat Islam. MTQ ke-51 tingkat Provinsi Lampung ini berlangsung pada 11 hingga 18 November 2024, diikuti oleh 606 peserta serta 140 Dewan Pengawas dan Dewan Hakim. Pembukaan MTQ berlangsung meriah dengan menampilkan defile kafilah dari 15 kabupaten kota di Lampung. Pembukaan Festival Keagamaan Islam ini ditandai dengan pemukulan beduk yang dilakukan oleh PJ Gubernur. Kehadiran MTQ diharapkan dapat menjadi momentum umat Islam menambah kecintaannya pada Al-Quran. Melaksanakan perintah Allah untuk membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan makhrajnya, dan itu tentu sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh agama dalam tajwid. Hadirin yang saya hormati, sebagai sebuah kompetisi MTQ ke-51 tingkat Provinsi Lampung hendaknya dapat menjadi ajang untuk berlomba, khususnya berlomba dalam kebaikan, dan menjadi momen dalam pembinaan kafilah, khususnya qori-qori'ah, hafid-hafizah, serta peserta MTQ di cabang lainnya yang berasal dari 15 kabupaten kota. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, polisi di Kabupaten Sarolangun Jambi mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan pertanian dan perikanan. Pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan masyarakat. Memakai mesin bajak, Babin Kamtipmas atau polisi tingkat desa, Polsek Pelawan Singkut Polres Sarolangun Jambi bersama salah seorang warga desa Sendang Sari memanfaatkan lahan tidur. Upaya yang dilakukan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah demi menunjang ketahanan pangan masyarakat.
Lahan yang sudah siap garap secara gotong royong ditanami bibit padi dan sebagian lahannya dibuat kolam ikan. Warga desa Sendang Sari mengaku menanam padi bersama Babin Kaptipmas sudah berjalan sejak tahun lalu. Alhasil, tiap hektar lahan sudah menghasilkan sedikitnya 1 ton gabah padi, setahun 2 kali panen, dan hasil panen cukup memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Meskipun mahalnya harga pupuk yang saat ini masih menjadi kendala, namun untuk mengantisipasi pupuk mahal, warga mengupayakan dengan menggunakan pupuk kandang. Kalau makanya kan apa? Ada yang ngomong sama. Nanti kan bisa untuk alasan. Iya. Transmigrasi umum. Tahu lagi dia lagi. Ini umur berapa nih Pak? Baru tanam nih? Ini sebulan. Umur sebulan ya. Itulah Pak. Wereng. Wereng Pak ya. Bulat. Mungkin perlu pestisida ya. Apa yang paling harganya minta ampun. Panen sekitar ya kadang-kadang dapat 1 ton. Tergantung aja kadang-kadang kurang, kadang lebih. Cuman ya sekitar 1 ton dapat lah. Babin Kaptipmas di sini gimana Pak? Ini memang mengarahkan kalau bisa itu mang katanya jangan sampai di tanam sawit. Anggurkan lagi, harus siap diolah lagi. Jadi kendalanya masalah pupuk Pak. Pupuk. Setiap kali panen selain ke yang penggarap nanti ada hasil yang lain kita sumbangkan supaya warga-warga di sini bisa nyicip. Sawah kita ini mau bisa ada hasilnya. Selain tugasnya menjadi Babin Kaptipmas dan didukung dari warga desa Sendang Sari, Kapolres Sarolangun juga mengapresiasi kinerjanya sebagai contoh bagi Babin Kaptipmas lainnya untuk terus dapat memberikan manfaat bagi warga binaannya dan masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya menyatakan selain bagi warga penggarap lahan, sebagian hasil panen juga dibagi-bagikan ke warga lain guna menarik minat bertani maupun sebagai bukti bila sawah garapan menghasilkan. Pelepasan bibit ikan dan penanaman padi sawah ini dalam rangka mendukung program 100 hari Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang dimulai dari desa. Desanya Sendang Sari di Kecamatan Singkut 5. Kami meyakini apabila desa sudah kuat akan pangannya, pasti kecamatan kuat dan kabupaten. Apabila desa sudah bisa memenuhi pangannya sendiri, itu akan meningkatkan ekonomi bagi desa sendiri dan akan memajukan masyarakatnya. Meskipun minat warga bertani saat ini masih rendah, yang salah satu penyebabnya mengalihfungsikan lahan sawah menjadi kebun sawit, namun polisi tingkat desa terus berupaya menarik perhatian warga terhadap pertanian. Dari Kabupaten Sarolangun Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Halo saudara semua yang ada di Batubara. Kenalin nih calon bupati dan wakil bupati kita, putra terbaik daerah. Haji Darwis MSI dan Oki Iqbal Prima SE di nomor urut 1. Keliling di Batubara, kelilingnya pakai baju biru. Kalau mau Batubara sejahtera, pilih Darwis Oki nomor 1. Bahagia itu berobat gratis hanya menggunakan KTP. Bahagia itu membangun dari desa dan menyatukan semua layanan dalam satu atap. Bahagia itu memajukan ekonomi dengan tersedianya pasar di setiap kecamatan. Bahagia itu memberi jaminan kerja bagi pekerja rentan, beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi,
dan menyatukan semua kalangan. Bahagia itu pilihan. Coblos nomor 2, Bahar Sapriza. Masyarakat Batubara telah merasakan manfaat pembangunan sebelumnya. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan berobat gratis cukup dengan KTP. Fasilitas Balai Latihan Kerja akan ditingkatkan agar peluang kerja semakin luas. Kami akan meningkatkan program beasiswa, bansos, kesejahteraan guru, ASN, insentif dokter spesialis, dan juga tenaga honorer. Lanjutkan pembangunan tertunda demi Batubara maju dan berkelanjutan. Debat calon Bupati Mandailing Natal yang diselenggarakan di salah satu hotel di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, berjalan dengan tertib. Pasangan calon Bupati nomor urut 2, Saipullah Nasution, dan calon Wakil Bupati Atika Asmi Utami menjadikan momen debat sebagai ajang kampanye agar masyarakat Mandailing Natal bisa menentukan pilihannya terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati yang tepat untuk memimpin Kabupaten Mandailing Natal mendatang. Beginilah suasana usai pelaksanaan debat kandidat calon Bupati Mandailing Natal di salah satu hotel di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Para pendukung kedua pasangan calon keluar dengan tertib dari lokasi debat. Usai debat, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Saipullah Nasution dan Atika Asmi Utami, menemui para pendukung untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan imbauan kepada para pendukung agar membubarkan diri dengan tertib. Tentu kami pasangan Sahaka merasa optimis. Apa yang kami sampaikan adalah merupakan program-program yang aktual yang nanti akan kami laksanakan, sehingga ini menjadi niat baik dan semangat untuk bekerja semakin maksimum. Dan kami melihat bahwa antusiasme atau respon daripada masyarakat tentang apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini juga menjadikan masyarakat bisa menentukan pilihan yang terbaik, pasangan mana yang bisa akan membawa Madinah ke depan semakin maju. Masyarakat Madinah bisa melihat siapa yang sebetulnya sudah siap dengan program kerja untuk memperbaiki dan memajukan Mandailing Natal. Saya juga sangat berterima kasih kepada penyelenggara atas adanya debat ini, sehingga apa black campaign yang banyak ditujukan kepada saya, terutama memanfaatkan masa jabatan saya yang masih 3 tahun dituntut merealisasikan janji 5 tahun tersampaikan secara publik. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan TV One mengabarkan. Usai pelantikan pengurus DPC Sekota Palembang, Organisasi Milenial Muda Peduli atau M2P, sehat dan cerdas, mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Cagup dan Cawagup Sumsel nomor urut 02 Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia atau ERA untuk memenangkan dalam Pilkada 27 November mendatang. Bertempat di Cafe and Resto Selera Kampung Jalan Kapten Anwar Arsyad Palembang, Rabu malam, 13 November 2024. Pelantikan para pengurus organisasi M2P Sehat dan Cerdas digelar. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Sri M. Tuti Fauzi yang merupakan Direktur Rumah Sakit Geraha Mandiri, didampingi Wakil Ketua Umum M. Yusuf. Organisasi M2P Cerdas dan Sehat ini merupakan naungan rumah sakit dengan visi misi di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Usai dilantik, para kader M2P langsung bergerak cepat mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel nomor urut 02. Semakin mendekati pencoblosan, semakin deras dukungan kepada saya dan Rizky. Malam hari ini M2P ya, milenial muda peduli sehat dan cerdas mendukung kami. Itu terima kasih. Keluhan masyarakat itu sekarang itu yang dulu ada berobat gratis tapi sekarang hilang. Makanya kami melihat visi misi beliau itu sama seperti visi misi MP2P. Ini makanya kami sepakat untuk mendukung dan memperjuangkan beliau pada tanggal 20 November nanti untuk menjadi menang di Pilgub Sumatera Selatan. Kami dengan M2P semoga ke depan tetap kompak, solid ya untuk mendukung PSP. Semoga selalu solid, kompak selalu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. KPU 4 Lawang menggelar acara penyampaian visi misi calon bupati dan wakil bupati.
dalam rangkaian agenda Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Empathlawang. Penyampaian visi misi ini merupakan kegiatan pengganti atas agenda debat publik karena Pilkada Kabupaten Empathlawang tahun ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, Joncik Muhammad dan Arifai. Meskipun diikuti satu pasangan calon, KPU Empathlawang tetap melaksanakan kegiatan pendalaman visi misi yang dilakukan oleh pihak panelis, dengan harapan masyarakat dapat melihat dan menilai program seperti apa yang dibawa oleh pasangan calon tersebut. KPU berharap agar pada tanggal 27 November 2024 mendatang, masyarakat Kabupaten Empathlawang dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan jangan sampai golput. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Empathlawang kepada masyarakat di Kabupaten Empathlawang, kami harapkan ini dapat tersampaikan kepada setiap lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Empathlawang. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberitahukan informasi, menyampaikan dan memberikan pencerahan politik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Empathlawang bahwasanya tanggal 27 November nanti akan dilaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Dengan isi medali itu bingkai, itu menjadikan acuan. Visi-misi kami nanti kita jadi bupati kami ini visi-misi daerah. Ini sebenarnya menjadi RPJMD, rencana pemilihan dengan daerah. Nah, dari situ akan menjadi rencana kerja perangkat daerah. RKPD, program tadi di RKPD. Nah, program itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan, disesuaikan dengan akses yang kita punya pusat dan provinsi. Insya Allah 5 tahun ke depan pada menyebabkan triliun kalau pasti akan dilakukan di sana. Dari Empathlawang, Sumatera Selatan, Arwin Zadiki, Pangestu TV mengabarkan. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melaksanakan kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 yang berlangsung di halaman kantor Dinas Kesehatan Kamis 14 November 2024. Dalam kegiatan ini dihadiri PJ Sekda Pagar Alam Daniel Nasution, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Desi Elviani, Ketua GOW Pagar Alam Rahma Via Munto Ningrum, seluruh kepala OPD, camat, lurah, serta undangan tamu lainnya. PJ Sekda Pagar Alam Daniel Nasution mengatakan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 ini bertemakan Gerak Bersama, Sehat Bersama. Melalui tema tersebut tentunya penting bagi semua untuk selalu menjaga kesehatan, membangun semangat dan optimisme untuk terus sehat, dan saling mengingatkan pentingnya melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Untuk diketahui pada tahun ini, kasus stunting di Kota Pagar Alam terus menurun, dan diharapkan bisa mencapai angka 0% stunting. PJ Sekda Pagar Alam juga mengajak bersama-sama untuk hidup bersih, dengan jangan membuang sampah sembarangan, serta menjaga lingkungan bersih dan sehat. Pada Dinas Kesehatan yang inisiasi kegiatan, di mana memang setiap tahunnya di tanggal 12 November kita memperingati Hari Kesehatan Nasional. Dan pada hari ini kami mengharapkan kepada seluruh jajaran di pemerintah Kota Pagar Alam bersama-sama secara kontinu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya pola hidup bersih dan sehat, dan bagaimana hidup sehat. Sehingga terkait stunting kita berusaha bagaimana untuk meningkatkan gizi dan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat bagaimana untuk menjaga lingkungan yang bersih, sanitasi yang baik, pola hidup yang baik, sehingga anak-anak kita mendapatkan perkembangan secara normal nantinya. Sebelum melaksanakan kegiatan Germas ini, Dinas Kesehatan gelar olahraga dan senam bersama untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Bawaslu Kota Pagar Alam menggelar sosialisasi pengawasan pemilihan dengan tema Deklarasi Pemilihan Damai, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam tahun 2024. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pagar Alam bertempat di Gedung Waterpark Villa Favor, Kota Pagar Alam. Dibuka langsung Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam Nurweni, serta turut hadir Ketua KPU Ibrahim Putra dan Forkopimda Pagar Alam, yakni Pemkot Pagar Alam, Kejaksaan, TNI Polri, BNN, serta Pengadilan Tinggi dan tamu undangan lainnya pada Kamis 14 November 2024.
Dalam acara ini juga dihadiri ketiga paslon beserta LO paslon dan partai pendukung maupun pengusung. Paslon nomor urut 1 yang dihadiri calon wakil wali kota FC, nomor urut 2 dihadiri langsung calon wali kota dan wakil wali kota Alpian Maskoni dan Alfi Kriansyah, nomor urut 3 Ludi Oliansyah dan Berta. Dalam kegiatan ini ketiga paslon membacakan kesepakatan deklarasi damai dan dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi pemilihan damai bersama pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam 2024. Sosialisasi partisipatif dalam bentuk deklarasi pemilihan damai, dimana yang kami undang seluruh Forkopimda dan kita juga menghadirkan ketiga paslon untuk wali kota dan wakil wali kota. Harapannya ke masyarakat? Harapannya dengan diadakannya sosialisasi ini, kegiatan ini menjadi komitmen kita semua, terutama kita sebagai penyelenggara pemilu, pengawas, dan peserta pemilu untuk tetap kerjasama, tetap menjaga kondusivitas pemilihan yang akan kita hadapi nanti yang 13 hari lagi menuju pencoblosan. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini dengan undangan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini dalam pengawasan pilkada di Kota Pagar Alam ini melaksanakan kegiatan deklarasi bersama pemilu damai yang mengundang semua stakeholder maupun ketiga paslon sudah hadir, dan tadi sama-sama kita saksikan penandatanganan deklarasi pemilu damai. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Halo saudara semua yang ada di Batubara. Kenali nih calon bupati dan wakil bupati kita, putra terbaik daerah. Haji Darwis MSI dan Oki Iqbal Prima SE di nomor urut 1. Keliling di Batubara, kelilingnya pakai baju biru. Kalau mau Batubara sejahtera, pilih Darwis Oki nomor 1. Bahagia itu berobat gratis hanya menggunakan KTP. Bahagia itu membangun dari desa dan menyatukan semua layanan dalam satu atap. Bahagia itu memajukan ekonomi dengan tersedianya pasar di setiap kecamatan. Bahagia itu memberi jaminan kerja bagi pekerja rentan, beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, dan menyatukan semua kalangan. Bahagia itu pilihan coblos nomor 2 Bahar Saprizal. Masyarakat Batubara telah merasakan manfaat pembangunan sebelumnya. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan dan berobat gratis cukup dengan KTP. Fasilitas Balai Latihan Kerja akan ditingkatkan agar peluang kerja semakin luas. Kami akan meningkatkan program beasiswa, bansos, kesejahteraan guru, ASN, insentif dokter spesialis, dan juga tenaga honorer. Lanjutkan pembangunan tertunda demi Batubara maju dan berkelanjutan. Sebagai upaya menjaga keamanan dan mencegah oknum tidak berwenang masuk gudang logistik KPU Bandar Lampung, diusulkan diberikan garis polisi. Pasalnya dalam gudang ini terdapat semua logistik pilkada yang harus dijaga ketat. Penjagaan ketat ini dilakukan karena gudang ini menumpang di kantor Dinas Lingkungan Hidup agar tidak ada kecurangan pada surat suara. Penjabat Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan peninjauan ke gudang logistik Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bandar Lampung. Budi Darmawan meminta peningkatan pengawasan terhadap keamanan di gudang logistik KPU Kota Bandar Lampung. Sebagai upaya menjaga keamanan dan mencegah oknum tidak berwenang masuk, gudang logistik KPU Bandar Lampung diusulkan diberikan garis polisi. Budi juga memberikan catatan khusus kepada penanggung jawab gudang logistik dan pihak KPU agar memperketat pengamanan di lokasi. Akses ke gudang logistik perlu diawasi ketat, dan setiap orang yang masuk harus mendapatkan izin serta mengisi buku tamu. Jadi pada hari ini saya bersama Pak Kajari, Pak Dandim, juga ada perwakilan dari Polresta melakukan peninjauan gudang logistik, melihat persiapan logistik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota Bandar Lampung. Sejauh ini tadi kita sudah didampingi juga ada Pak Komisioner dan dari Sekretariat KPU sudah menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kendala dalam penerimaan logistik. Kemudian juga kita tadi sama-sama melihat bahwa dari KPU sudah mulai melakukan kegiatan yang untuk persiapan pelipatan ini supaya bisa nanti didistribusikan. Misalnya pelipatan kertas suara sudah dilaksanakan, kemudian tadi
untuk formulir yang ada di TPS sudah mulai di packing untuk per TPS, dan ini juga untuk bilik sudah siap, kemudian kontak suara juga sudah siap. Tinggal nanti yang perlu diperhatikan nanti tadi ada syarat-syarat pengamanannya. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. PJ Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan bersama PJ Gubernur Lampung Samsudin melakukan peninjauan kedua lokasi sungai di Bandar Lampung yang sebelumnya sering dilanda banjir. Setelah peninjauan, PJ Wali Kota meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan banjir. Dua sungai yang dibersihkan tersebut di Kelurahan Nyunyai, Kecamatan Raja Basa, dan sungai di Kelurahan Wailunik. Pembersihan dilakukan dengan cara pengerukan sungai menggunakan alat berat untuk mengurangi risiko banjir. Penjabat Gubernur Lampung Samsudin yang didampingi PJ Wali Kota Bandar Lampung Budi Darmawan turut mengawasi pengerukan sungai yang ditargetkan selesai selama 2 pekan. Selain melakukan peninjauan, PJ Gubernur dan PJ Wali Kota juga melakukan penanaman pohon alpukat dan biopori di sekitar sungai sebagai bagian dari upaya penghijauan dan penanggulangan banjir. Memang kita harus mulai mengecek ya. Ini peralihan antara musim kemarau dan sementara lagi musim hujan. Jadi kita harus mencoba membenahi apa yang sudah terjadi banjir di beberapa waktu lalu di titik-titik lokasi sumber banjir. Ini jangan sampai terjadi yang kedua kalinya. Juga terima kasih Pak Gubernur sudah berkunjung ke wilayah di Kota Bandar Lampung. Nanti akan lanjut lagi ke daerah Teluk ya. Beliau menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kota kita yang merupakan ibu kota provinsi, dan kami juga berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai ada Bang Roy, kemudian dengan pemerintah provinsi, bagaimana kita bisa mencarikan solusi jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah untuk penanganan banjir di Kota Bandar Lampung. Banjir di Kelurahan Raja Basa dan Kelurahan Bumi Waras di Bandar Lampung rutin terjadi saat musim hujan. Banjir terparah terjadi pada bulan Februari 2024 lalu, sebab ketinggian air yang merendam lebih dari 1 meter. Ratusan rumah di 2 kecamatan tersebut rusak akibat terendam banjir. Dari Bandar Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Untuk memastikan produk kosmetik kecantikan aman digunakan, Komisi 4 DPRD Kota Palembang melakukan sidak ke gudang skincare Davina Talang, Jambi, Palembang. Diketuai oleh pimpinan Komisi 4 DPRD Kota Palembang Budi Mulya, Rabu siang 20 November 2024, rombongan bergerak menuju gudang Davina Skincare yang berada di kawasan Talang, Jambi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Bersama tim dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, rombongan Komisi 4 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu gudang produk kosmetik terbesar di Palembang ini. Sidak ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait produk Davina yang sempat viral karena dianggap bermasalah. Dalam sidak ini, Komisi 4 DPRD didampingi langsung oleh owner Davina Skincare, yakni suami Davina, Dadang. Anggota Dewan ingin melihat langsung proses dan produk yang diduga bermasalah untuk memastikan apakah informasi yang beredar itu benar atau tidak. Dari hasil sidak diketahui jika produk yang menjadi kontroversi kini telah ditarik dari peredaran. Pihak Davina juga mengklaim telah mengganti semua kerugian konsumen dan meningkatkan kontrol kualitas produk. Hari ini secara langsung kami konfirmasi dengan ownernya langsung, Pak Dadang. Ini bahwasanya kemarin produk-produk yang sudah sempat viral itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan dan juga produk tersebut sudah tidak lagi dibuat kerjasama. Ya, tidak buat kerjasama lagi. Sudah melakukan pembenahan. Yang bermasalah tidak kita edarkan lagi, kita cabut semua dari peredaran dan kita melakukan klaim kepada pihak konsumen. Adanya laporan ke Komisi 4, tentu kami sebagai perwakilan masyarakat ingin kedepannya masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harusnya juga melihat perusahaan ya Davina sebagai sebuah UMKM yang tumbuh, yang punya daerah dan melibatkan banyak pekerja di sini. Ini tentu dirugikan dengan berita-berita yang sempat viral kemarin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. BEM Nusantara Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion
atau FGD dengan tema Peran Mahasiswa dalam Upaya Wujudkan Kondisi Pilkada Serentak 2024 yang Harmonis. Berlangsung di Aula Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Insan, Jumat sore, kegiatan FGD dihadiri perwakilan Rektor Insan, Satriadi, Ketua Bawaslu Kota Binjai, Yusuf Habibi, perwakilan Kapolres Binjai, Ibda RK Padang, dan Hendra Nugraha sebagai pengamat politik. Acara diawali dengan penyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif mengenai penyelenggaraan dan pengawasan pemilu pada Pilkada Serentak 2024. Pengamat politik Hendra Nugraha mengatakan partisipasi publik dan peran mahasiswa sangat membantu untuk mengajak masyarakat dalam memilih di Pilkada Serentak 2024. Ia berharap FGD hari ini bisa berdampak terhadap pemilu yang damai, kondusif, dan harmonis. Pertama ya ucapan terima kasih untuk kawan-kawan dari mahasiswa yang telah berinisiatif dalam menyelenggarakan kegiatan ini, melibatkan beberapa instansi tadi, salah satunya penyelenggara pemilu juga. Jadi harapannya kegiatan ini bisa berdampak, bisa menghasilkan pemilu itu yang benar benar sejarah pertama Indonesia serta mudah-mudahan kegiatan ini yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa bisa berdampak positif, bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas, damai, menghasilkan pemimpin yang pemilihan kepala daerah 2024 dengan harmonis. Artinya mahasiswa hari ini tidak hanya memilih, tapi mahasiswa juga memilah. Mahasiswa hari ini tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pelaku daripada pemilihan kepala daerah hari ini. FGD diharapkan dapat menjadi momen untuk menciptakan demokrasi yang sehat melalui kampanye yang damai, simpatik, dan menjunjung kebersamaan yang menjadi komitmen agar tidak terpecah belah. Dari Binjai, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati di Aceh Barat terus melakukan penggalangan massa agar menjadi pemenang pada Pilkada 2024. Kampanye akbar dilakukan guna menghimpun para simpatisan yang mendukung paslon. Di hadapan ribuan massa, mereka berjanji untuk mengembangkan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera. Pasangan calon nomor urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat melakukan kampanye akbar di lapangan bola kaki Desa Kuta Padang, Johan Pahlawan. Walau hujan, ribuan warga dari berbagai wilayah hadir untuk menyemarakkan penyampaian visi, misi, dan orasi politik secara terbuka. Para tokoh politik tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional ikut mengambil peran dalam upaya meningkatkan elektabilitas paslon yang diusung koalisi Golkar, Nasdem, dan Partai Nanggro Aceh ini. Meski cuaca tak mendukung, namun semangat simpatisan tidak mundur. Orasi politik yang disampaikan paslon nomor urut 2, Haji Kamarudin dan Ayi Aryadi ini membakar semangat sukarelawan yang hadir di sana. Pasangan calon Hakam Ayi ini optimis bisa memenangkan Pilkada 2024 dengan strategi santun tanpa fitnah atau adu domba, serta mencegah timnya menyebarkan hoaks bagi pesaing. Alhamdulillah, saya sangat yakinan persentase kita yang atas. Tidak ada acuan-acuan tiap minggu ada sampai malah pernah terjadi di atas 60. Sudah sampaikan oleh Bapak Haji Kamarudin, hari per hari, minggu per minggu secara tren positif naik, walaupun ada sempat turun beberapa digit secara elektabilitas, tapi alhamdulillah tren positifnya naik kembali. Dan kemudian pada hari ini kampanye akbar ini, Hakam Ayi berjanji untuk membangun Aceh Barat lebih baik jika nantinya terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Pembangunan yang seimbang serta pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat sejahtera. Dari Aceh Barat, tim TV One mengabarkan.
DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan masa jabatan periode 2024-2029. Pengangkatan 4 pimpinan ini berdasarkan SK Gubernur nomor 188 tahun 2024. Sebanyak 4 pimpinan DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Medan Senin kemarin. Pengangkatan pimpinan DPRD Kota Medan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan John Sarman Saragih yang mengambil sumpah 4 pimpinan DPRD Medan. Adapun sumpah jabatan keempat pimpinan tersebut yakni bersumpah untuk memenuhi kewajibannya sebagai pimpinan DPRD Kota Medan selama 5 tahun ke depan. Keempat pimpinan tersebut yakni Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dari Partai PDI Perjuangan, Wakil Ketua 1 Rajudin Sagala dari Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua 2 Zulkarnain dari Partai Gerindra, dan Wakil Ketua 3 Adi Suhendra dari Partai Golkar. Dalam sambutannya usai dilantik, Wong Chun Sen mengatakan ada beberapa langkah strategis dalam mengakselerasi kinerja DPRD Medan selama masa jabatan berlangsung, yaitu menghidupkan ruang intensif antara eksekutif dan legislatif, serta adanya wadah interaksi dan ruang demokrasi yang transparan dan akuntabel untuk 5 tahun ke depan. Setelah pelantikan ini, nanti kami akan membentuk AKD. Setelah AKD kita akan raker. Jadi raker itulah nanti kita membahas 5 tahun. Selama 5 tahun program kita, apa-apa yang kita laksanakan dan apa yang kita kerjakan. Yang penting semuanya itu kita berikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini dapat terlibat. Dan kedua juga kita memberikan kesempatan kepada masyarakat yang lebih muda, yaitu laboratorium pemuda, di mana mereka nanti dapat belajar politik. Sehingga ini dapat masyarakat lebih mengetahui tentang fungsi tugas pokok DPRD ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi TV One mengabarkan. Masih dalam semarak rangkaian peringatan HUT Bank Sumsel Bubble ke-67, sebanyak 1.700 peserta mengikuti BSB Night Run 2024 yang digelar Sabtu malam di Jakabaring Sport City, Palembang. Para peserta terlihat antusias meski hujan deras mengguyur kota Palembang. Suasana tersebut tidak menyurutkan animo peserta mengikuti kegiatan BSB Night Run. Peserta tetap semangat, gembira mengikuti BSB Night Run 2024 yang baru pertama kalinya digelar di malam hari. Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Syamsuddin mengatakan, BSB Night Run 2024 ini adalah rangkaian memperingati hari ulang tahun Bank Sumsel Bubble ke-67. Digelar pada malam hari agar para peserta mendapatkan sensasi pengalaman yang berbeda, apalagi sempat diguyur hujan menambah keseruan Night Run BSB. Pendaftaran BSB Night Run 2024 langsung diburu oleh para peserta ketika dibuka. Bahkan tidak sampai sepekan, pendaftaran sudah sold out. Banyak masyarakat yang meminta untuk dibuka kembali pendaftaran. Namun, karena untuk pertama kalinya digelar, kuota pun dibatasi hanya sebanyak 1.700 orang saja yang berasal dari Sumsel dan Bangka Belitung. Acara ulang tahun Bank Sumsel Bubble ke-67 dan ini penutupan sebenarnya yang kita pertama kali di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka Belitung. Ini kita buat kalau lihat di sini kan ramai, kita ulang lagi. Kesepakatan kan bagus. Yang malam kita ada rencana, ada acara, itu bagus sekali kita lakukan terus. Kita akan menyerahkan hadiah sebelumnya dulu. Pertama kali dilakukan di tahun 2024 ini. Penyerahan hadiah Bank Sumsel Bubble yang ke-67. Jadi diikuti lebih kurang 1.700 peserta. Ada Selamat Aska. Ada juga dari masyarakat. Dan ini untuk penyerahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Memasuki masa tenang pemilu, Minggu pagi, petugas gabungan dari Bawaslu, TNI, Polri, serta Satpol PP melaksanakan kegiatan penurunan alat peraga kampanye di semua penjuru kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Seperti di jalan-jalan protokol, petugas menyisir jalan raya satu persatu. Jenis baliho yang masih terpasang diturunkan dan dicopot oleh petugas mulai dari APK besar dan APK kecil yang terpasang di pinggir jalan maupun di rumah-rumah warga.
Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam Nurweni mengatakan pada Minggu pagi telah membentuk tim untuk melakukan pembersihan baliho atau alat peraga kampanye di 5 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam. Bawaslu menargetkan 1 hari sudah bersih dari alat peraga kampanye. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dan membantu pihak Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Jika ada suatu pelanggaran pemilu, dapat datang langsung dan melaporkan ke kantor Bawaslu. Mulai masuk di masa tenang 24 sampai 26 kita diagendakan untuk pembersihan alat peraga kampanye. Jadi 3 hari ini tidak ada aktivitas kampanye. Himbauannya pada masyarakat gimana nih Bu? Kepada masyarakat tetap untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan, untuk selalu bekerjasama koordinasi dengan Bawaslu jika ada temuan atau jika ada pelanggaran yang terjadi pada masa tenang. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Dengan mengusung tema Striving for a Sustainable Future Through Smart Solutions, Pertamina Hulu Rokan Zona 4 menggelar pengenalan kinerja yang berbasis teknologi yang disupport penuh oleh tim IT Regional 1 Sumatera. Selain akurasi kinerja berbasis teknologi ini juga dapat menghemat energi serta dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Namun, pihak Pertamina mengaplikasikan ini di lingkungan kerja terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Di dunia industri, termasuk sektor migas, sedang menghadapi tantangan besar untuk tetap kompetitif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, inisiatif digitalisasi yang telah diterapkan di Zona 4 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kinerja yang lebih unggul dan berkelanjutan. Saat ini Pertamina selalu mengembangkan teknologi yang berbasis aplikasi, baik untuk meningkatkan efisiensi kinerja, juga bisa berdampak besar pada lingkungan kerja maupun masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan bisa berdampak besar bagi para pekerja dalam mengambil tindakan kerja serta ke depan bisa diterapkan oleh khalayak banyak. Teknologi seperti machine learning, artificial intelligence, AI, dapat terintegrasi melalui dashboard dan aplikasi canggih di mana saat ini telah menjadi solusi strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi saya apresiasi kepada teman-teman IT untuk dapat mengagendakan agenda ini karena memang hal ini juga inline dengan tujuan perusahaan ya, di mana kita juga pengen mengadakan adanya percepatan yang berbasis teknologi. Tentunya juga ini akan mengarah kepada efisiensi dan tidak bisa kita hindari memang perkembangan yang ada, ini harus kita akomodir karena memang beberapa program juga kita sudah laksanakan khususnya di zona 4 gitu ya, dengan adanya machine learning itu ketepatan dan kecepatan dari program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Sampaikan tadi adalah beberapa solusi yang memberikan kemudahan dalam memonitor lingkungan terutama ya, bagaimana supaya kita mendukung penurunan emisi karbon, kemudian juga bagaimana kita mendukung efisiensi pemakaian bahan bakar, kemudian bagaimana kita bisa mendukung hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi dalam bekerja dan otomasi yang mempermudah pekerja maupun juga mempermudah aliran data. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Musa Rajeksa, pelantik Ketua Majelis Pimpinan Cabang Deli Serdang, Junaidi. Pelantikan digelar Sabtu lalu di Lubuk Pakam Deli Serdang. Ribuan kader pemuda Pancasila padati lapangan segitiga Lubuk Pakam Deli Serdang untuk menghadiri pelantikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang, Junaidi. Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemuda Pancasila Deli Serdang atas kontribusi nyata pada masyarakat dengan membagikan sembako sebanyak 2.500 paket untuk masyarakat kurang mampu. Musa Rajeksa berharap pemuda Pancasila terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi bagian untuk suksesnya pembangunan Sumatera Utara dan Deli Serdang. Kami batasi hanya barisan depan saja. Jadi dalam pemuda Pancasila juga kita selalu tekankan kehadiran kita agar bisa membantu pemerintah.
hal pembangunan yang juga bermanfaat untuk masyarakat karena kita di dalam ada beberapa di segala perangkat sosial masyarakat. Jadi itu yang kita harapkan dan kita tidak juga menginginkan ada hal-hal yang membuat Ketua MPC Deli Serdang Junaidi mengatakan pemuda Pancasila Deli Serdang siap berkontribusi untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Majelis Pimpinan Wilayah Bapak Musara Jeksa, agar seluruh kader pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang bermanfaat buat masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan bakti sosial yang seperti kita buat tadi, pembagian sembako yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Acara pelantikan dihadiri Sekretaris MPW PP Sumut Iqbal Hanafi Hasibuan, Ketua MPC Medan Rahmadian Syah, Hamdani Saputra, dan pengurus lainnya. Pelantikan ini diharapkan mempererat silaturahmi antar anggota dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Bupati Mandailing Natal, Madinah, Jafar Suheri Nasution, dan pimpinan DPRD Mandailing Natal tanda tangani Ranperda APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun 2025. Persetujuan Ranperda APBD ini melalui sidang paripurna pada Senin kemarin di Gedung DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Rapat paripurna pengesahan APBD Kabupaten Madinah tahun 2025 dipimpin langsung Ketua DPRD Madinah, Erwin Effendi Lubis, dan dua wakil pimpinan DPRD lainnya, Indah Anissa dan Miftahul Falah. Pendapatan daerah Kabupaten Madinah disepakati sebesar 1,9 triliun rupiah. Belanja daerah sebesar 2,6 triliun rupiah atau defisit sebesar 137,6 miliar rupiah. Defisit anggaran akan ditutupi dari silva anggaran 2024 dan komponen sisa perhitungan anggaran tahun lalu. Ada sejumlah persoalan yang menjadi atensi DPRD Mandailing Natal untuk menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada APBD Madinah tahun 2025. Di antaranya masalah sampah, lampu penerangan jalan, dan independensi penggunaan dana desa. Nah, ini yang disampaikan teman-teman DPR bahwa kita akan perbaiki. Karena operasional daripada lampu tersebut agak tinggi. Nah, kemudian ada yang mati. Hal yang mati juga kita terbebani. Bukan cuma pemerintah, seluruh elemen, tapi pengambil kebijakannya adalah pemerintah. Kan ada beberapa sektor. Sampah Mandailing Natal itu sudah menjadi permasalahan beberapa tahun. Satu, banyaknya tekanan dan beban atau titipan-titipan yang terjadi ke dana desa. Kita sama-sama ketahuilah titipan itu titipan-titipan yang seperti apa, yang kadang pemerintah desa pun harus merubah rapat desanya. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini, Ranperda APBD Madinah tahun 2025 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Romulus Siregar, TV One mengabarkan. Muhammad Ridwan, kader Partai Gerindra, resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Batubara periode 2024-2029. Ridwan dilantik bersama anggota DPRD Kabupaten Batubara lainnya di gedung DPRD Kabupaten Batubara, Jalan 50 Kota, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Senin 25 November 2024. Masyarakat dan para simpatisan yang hadir di pelantikan turut memberikan selamat dan doa kepada Muhammad Ridwan. Tangis haru pecah mewarnai kedatangan Muhammad Ridwan di kampung halamannya. Para warga terlihat antusias menyambutnya dengan melakukan tepung tawar. Muhammad Ridwan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada dirinya untuk mengabdi sebagai anggota legislatif 5 tahun ke depan. Setelah ini ia akan fokus menata infrastruktur dan kepentingan masyarakat, terutama di dapilnya. Hari ini saya Muhammad Ridwan berasal dari Desa Kapal Merah dan Kecamatan Limu Hangus, salah satu DPRD yang tinggal di kampung dengan kondisi jalan yang harus diperjuangkan dan harus disampaikan di
gedung rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara nantinya. Disyukur pada Allah SWT, terima kasih kepada ribuan masyarakat khususnya Tanjung Tiram Nemo Hangus yang telah memberikan amanah dan doa ya, serta suaranya sehingga saya dapat menjalankan tugas 5 tahun ke depan. Ya, target saya, program utama saya adalah bagaimana hari ini perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Nemo Hangus dan Kecamatan Tanjung Tiram, sarana umum kepentingan masyarakat, baik itu sosial, baik itu untuk infrastruktur jalan, pembangunan, dan pendidikan. Muhammad Ridwan, kader Gerindra yang juga Ketua DPC Pemuda Pancasila Kecamatan Nibung Hangus ini juga menyempatkan diri berziarah ke makam almarhum ayahnya untuk berdoa sebagai bentuk syukur dan penghormatan atas capaian yang ia emban kini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda melalui kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nadila Khairina bersama rekan kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.